kalau kita melihat penanda dan petanda, ini dua hal ini harus dibedakan juga. Ya, sebelum saya ingin nanti menghubungkannya dengan tafsir ya. Kalau penanda itu kan dia bersifat materialis ya. Jadi sangat bersifat materi. Misalnya lambang. Ya, kalian tadi mengatakan lampu merah itu. Ya, itu penanda itu. Penanda bahwa kita harus berhenti gitu. Ya. Walaupun kita tidak juga seperti itu. Mau merah tuh malah tancap gas ya kan. Ya. Manusia tuh bikin tanda, tapi dilanggar sendiri tanda itu gitu loh. Ya karena memang jangankan lampu merah, wong sholat aja boleh dilanggar. Tidak harus di masjid kan, tidak harus di surau, ya, tidak harus di musola, tetapi juga dilanggar, gitu kan. Nah itu penanda, sehingga untuk menunjukkan itu dia sebagai penanda, dia harus ada lambang. Ya, penanda harus ada lambang. Ya makanya kita melambangkan merah itu kan macam-macam kan. Ada merah itu berani, ada merah itu tandanya terjadi kekerasan, ya. Ada merah itu tolong arti merah itu jangan diajarkan kepada anak-anak soal nilai ya. Jadi kalau mereka itu nilainya merah, wah jangan bilang kamu hebat, kamu berani gitu kan. Walaupun sekarang apa kembali ke yang dulu, kalian yang jadi guru kan bahwa ada kemajuan, penjelasannya deskriptif, masih gitu kan? Rapor tuh. Oh dulu saya waktu SD tuh takut banget itu kalau dapat angka merah itu gitu. Nah nanti itu orang tua dan teman-teman tuh membuli kita ya, gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari tanda merah itu kan tandanya kita berani gitu sebenarnya ya. Tanda itu di situ. Jadi sangat termasuk ikon itu. Ya. Kalian melihat sebuah tanda yang kita bahasa dengan sangat ikonik gitu kan. Oh, sangat ikonik banget itu gitu kan. Karena memang itu penanda. Ya. Jadi misalnya yang paling mudah lagi di negara-negara manapun itu, walaupun itu tidak sesuai dengan Islam konon katanya ya, itu kan tokoh-tokoh besar itu kan dibuat patung, ya kan? Ya kan? Yeah. Kalau di Jogja itu yang saya ingat, kalau di Bantul itu ada patungnya Pangeran Diponegoro, karena dia dulu pernah tinggal di Gua Selarong ya. Kalau di mana lagi, patung Ki Hajar Dewantara ada kan di Jogja kan? Mungkin di Taman Siswa apa di mana itu, ya. Ya itu kan memang harus dilambangkan seperti itu, walaupun menurut Islam itu tidak boleh ya. Jadi semiotiknya agak bertentangan dengan Islam ini, Mas. Ya. Tapi jangan kita bawa ke sana karena menurut saya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena kalau hadis Nabi yang saya paham itu asbabul wurudnya itu, kenapa kita nggak boleh membuat patung tuh? Ya karena memang kita tidak boleh menciptakan sesuatu yang punya hak untuk menciptakan. Sehingga kalau maknanya itu untuk menyaingi Tuhan, di situ sebenarnya. Ya. Nah, ini masuk mana ini? Nah, ini masuk petanda. Karena petanda itu makna. Ya. Konsepnya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep pikiran atau konsep makna, itu masuk pada petanda. Makanya dalam pikiran kita, ketika kita mengatakan sesuatu, apakah itu kata sindiran, apakah itu kata yang kita ucapkan dengan emosional, nah itu petanda. Jadi kalau misalnya ada orang tua kalian sudah sini, jam segini kok belum pulang? Kalau kalian saya kira enggak ya, itu biasanya anak-anak remaja ke bawah gitu kan. Tanda itu dia lebih pada konsep pikiran, bukan dilambangkan. Dan anak itu sudah tahu itu bahwa itu petanda bahwa orang tua saya sudah marah. Walaupun kadang-kadang tidak semesti itu, tidak harus dengan ngomong-ngomong bahasa keras kan orang tua kita. Kadang cukup dengan menyindir. Apa yang saya ingin katakan? Sebenarnya kita selama ini sudah bersemiotik sebenarnya. Ya, cuma kita nggak ngerti teori. Sama halnya ketika saudara-saudara kita di blok Islam sebelah itu kan yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak mempraktekkan hidup tasawuf, hidup sufi gitu kan.
Dan tidak ada Nabi menyuruh kita belajar ilmu tasawuf. Ya, tasawuf sebagai sebuah ilmu di zaman Rasulullah tidak ada. Tapi praktek tasawuf itu ada nggak? Ada kan? Nabi itu berkhalwat itu di mana? Di Gua Hira kan? Bahkan jauh berapa ribu tahun sebelum Nabi itu, di zaman Nabi apa itu periodenya itu, Ashabul Kahfi itu loh. Mereka tuh sudah melakukan praktek tasawuf semuanya. Ya, makanya siapa bilang kalau tasawuf itu tidak ada? Praktek sebagai sebuah tindakan dilakukan oleh Nabi, tetapi ilmu tasawuf memang belum ada. Ilmu tafsirnya nggak ada kok. Buat apa kita butuh tafsir? Wong zaman itu Rasulullah itu langsung ditanya oleh para sahabat. Itu loh. Buat apa? Kita sekarang kenapa kita harus mengkaji? Karena kita nggak ada tempat kita bertanya. Ya, bahkan Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Jangan fas'alu ala Google gitu, ya kan? In kuntum la ta'lamun, ya kan? Nah, makanya kita pada orang yang tahu, ahlu zikri yang kita tanya itu, karena mereka yang paham. Sehingga ketika konteksnya kita menggali sendiri ilmu, muncullah berbagai macam ilmu. Tadi sudah saya singgung, saya yang menyampaikan yang belum aja ya. Dari tampilan tadi sudah jelas menurut saya. Antara semiologi dan semiotik. Ferdinand de Saussure itu dia kan orang Swiss ya, tradisinya Prancis ya, Francais. Dan ketika saya membaca di depan penguji, tidak ada satupun penguji yang menyalahkan saya. Walaupun mungkin saya salah gitu kan. Karena saat itu saya bisa bahasa Prancis. Tradisinya itu mempengaruhi Mas, dan ilmu itu memang mempengaruhi. Kenapa dia menggunakan semiologi, dan memang di Inggris, di Eropa itu, masuk di Swiss itu di mana Saussure berada, itu memang tradisi yang menggunakan semiologi itu. Tapi pada dasarnya sama. Yang membedakannya adalah bahwa kalau de Saussure itu dia lebih pada struktural linguistik. Dia bicara analisa terhadap struktur bahasa. Ya. Ini yang membedakan semiotiknya Peirce. Ya, karena Peirce mengatakan bahwa dia lebih kepada analisis logis, ya. Kalau yang satu struktural linguistik, ya, sementara si Peirce dia lebih pada analisis logika. Kenapa? Karena ternyata tanda itu memang harus kita gunakan logika untuk memahaminya, ya. Misalnya tadi ada pertanyaan, bisa nggak tanda itu dirubah? Ini cara menjelaskannya itu sebenarnya mudah. Icon ya, menurut Peirce itu kan ada indeks, lalu ada simbol. Ya. Icon itu kita lihat dari sisi kesamaannya. Misalnya ketika kita menggambarkan tokoh dengan membuat patung. Sehingga ketika kita melihat itu, oh ini ikonik ini di Korea Utara misalnya. Apa itu? Bahwa setiap sudut kota itu akan ditemukan patung dan gambar-gambar pendirinya, negaranya. Kim Il Sung, kemudian anaknya itu Kim apa lagi? Kim Jong Un anaknya yang sekarang kan. Nah, di atasnya lagi ada itu bapaknya, itu tadi kakeknya gitu kan. Itu betul-betul dituhankan itu. Di kota Pyongyang itu ada patung besar itu, dan mereka harus berdoa setiap melewati patung itu. Dan itu sama, patung-patung itu menggambarkan pasti gambar-gambar orang hebat atau juga hewan-hewan hebat. Karena saya katakan hewan, banyak kan? Kalian tahu film Jepang anjing apa namanya? Yang majikannya itu ditunggunya terus. Anjing itu kan hewan setia kan? Nah, ada filmnya loh itu. Nah, itu diabadikan. Saya nggak tahu apa namanya itu ya. Atau di Sphinx. Ya, di Luxor, Mesir. Ya. Nah, bagi yang di sini ada alumni Mesir nggak sih? Ada. Apa? Pernah ke sana? Itu kan, itu memang ikonik banget kan. Nggak ada di tempat lain selain di Mesir seperti itu gitu loh. Ya. Kenapa? Karena ya patung-patung itu pasti melambang. Kenapa singa itu dia dilambangkan dengan hewan? Ya, karena
hewan yang raja singa itu, raja singa. Di tempat saya itu. Ya, di Indrama itu raja singa. Kalau di Bali itu singa raja. Ya kan? Ya, karena memang singa itu memang raja hutan. Sehingga tidak ada orang bikin lambang keperkasaan itu hewan lemah, itu tidak ada. Ya kan? Apa misalnya hewan yang lemah itu? Marmut gitu ya. Nggak ada, jarang ya itu kita, kecuali mungkin dari keindahannya burung. Misalnya kita kan banyak tuh negara-negara itu kan, Amerika aja burung kok, eagle juga kan. Kalau kita bedanya kita Java eagle gitu, mereka cuma eagle saja kan. Elang, kalau Inggris itu three lion kan. Nah, kalau di Indonesia itu lion, pesawat. Ya, itu memang lambang-lambang itu menunjukkan bahwa sesuatu yang ikonik yang orang bisa mengingatnya. Sehingga kalau misalnya pers mengatakan seperti itu suatu hal yang nyata. Lalu kemudian indeks ya. Indeks itu membantu kita kan. Ketika Anda membaca buku itu ada kesulitan Anda dalam pemahaman isi halaman dan format buku itu, lihat indeksnya. Ya. Kenapa di situ? Karena di situ ada hubungan kausalitas sesungguhnya. Tadi disinggung Khusairi tadi itu. Ya. Sehingga kalau dikatakan tidak ada asap kalau tidak ada api, itu dan menurut teori filsafatnya juga dunia ini juga ada karena hukum kausalitas. Ya. Jadi tidak akan ada misalnya kita tuh terserang penyakit, misalnya flu misalnya, itu kalau tidak ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya. Kenapa kita flu? Bisa karena daya tahan tubuh kita lemah, bisa kondisi lingkungan kita lagi panas, hujan, gonta-ganti cuaca, bisa juga karena tertular. Ya. Dan kita bisa melihatnya itu dari sisi indeksnya itu, kausalitasnya. Sehingga kalau kita melihat ayat satu dengan ayat yang lain itu dalam Al-Quran, nah ini kita baru bicara tentang Al-Quran ya, itu punya kaitan satu sama lain. Sekarang saya tanya, kenapa ayat yang pertama turun apa? Surat apa? Al-Alaq. Tapi surat pertama dalam susunannya apa? Al-Fatihah. Kenapa coba? Nah ini orang tafsir, saya ingin tahu penjelasan rasionalnya gimana. Kalau ada yang bisa menjelaskan? Enggak apa-apa, sampaikan saja, enggak apa-apa. Nah, dia disebut dengan ummul itu saja. Jadi baca Al-Fatihah selesai gitu loh. Makanya la sholata liman lam yaqra Fatihah. Enggak sah soal kita loh kalau kita enggak baca Fatihah. Kalian baca rakaat kedua enggak baca surat-surat pendek itu enggak apa-apa. Tapi baca. Di samping dia juga disebut dengan pembuka Al-Qur'an. Namanya Fatihah kok. Ya kan? Namanya Fatihah, pembuka. Bukan surat Al-Alaq. Ya. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya sangat semiotik banget sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata pers, ya. Kenapa begitu? Karena kita memahami dari pemaknaan Al-Quran itu, kemudian sejarah Al-Quran itu turun, kemudian simbol-simbol yang ada dalam Al-Quran itu semuanya bisa dilihat dengan petanda dan penanda. Kalau kita melihat dia sebagai misalnya petanda, ya, bahwa ada konsep di dalam Al-Quran itu, dan ternyata setiap Al-Quran, setiap ayat itu banyak tafsir di dalamnya, atau kita sebut dengan multi interpretasi. Ya, dalam petanda. Dalam penanda juga begitu. Ayat yang kita lihat itu ya, memang bacanya seperti itu. Misalnya kita membaca wal asri innal insana lafi khusr. Kenapa Allah menyebut banyak ayat-ayat soal waktu, tetapi derivasi yang digunakan oleh Allah itu berbeda. Wal asri demi masa kan, waktu sesungguhnya. Wadduha demi waktu duha, waktu juga kan. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, malam dan siang, ya. Waktu semuanya. Tapi kenapa berbeda? Ternyata kalau kita lihat secara materi ayat itu ada makna tersirat di dalamnya. Makanya petanda dan penanda enggak bisa dipisahkan. Ketika kita membaca dia secara secara penanda materinya, kita harus lihat dia dalam sisi petandanya.
apa sesungguhnya maknanya. Coba lihat ilatnya gitu kan. Coba lihat korinahnya. Ini kita kalau pakai ilmu balaghah itu kan seperti itu. Dan coba kita lihat asbabun nuzulnya. Itu. Kita biar paham kita ya seperti ini. Itu kenapa filsafat bahasa ini diajarkan di dalam jurusan Anda, gitu, jurusan kalian, termasuk juga filsafat ilmu. Terakhir dari PS itu adalah simbol, ya. Nah, simbol ini itu biasanya dia konversi. Jadi dikonversikan itu misalnya isyarat. Kita bisa melihat, saya nggak ngerti bahasa isyarat ya, cuma kita misalnya begini, jangan bicara gitu kan. Kalau kita biasa begini kita disuruh bicara, itu kan mengkonversi isyarat kepada kita agar kita mengerti itu isyarat apa, gitu kan. Saya nggak tahu kalau marah itu gimana simbolnya deh. Ini konversi simbol itu, sehingga kalau kita konversi simbol dari satu ke tempat yang satu itu bisa berbeda, wajar. Itu terjadi konversi makna menurut saya. Kenapa ini terjadi? Ya mungkin ini yang disebut makna itu bisa dirubah nggak? Nah, itu untuk menjawab pertanyaan kawan Anda itu bisa. Apa ya? Nah, ada itu bahasanya itu. Kawan saya belum menjelaskan ya. Sekarang kita semiotik dalam studi Al-Quran, ya. Bagaimana studi Al-Quran? Nah, Al-Quran itu sangat dimaknai dengan konstruksi makna, bukan dimaknai ya, dilingkupi oleh konstruksi makna. Kenapa? Pemaknaan terhadap satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa menimbulkan banyak tafsir, ya. Banyak kita menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain itu berbeda kita menafsirkannya. Masalah jilbab ya, himar ya, sebenarnya himar. Jilbab itu yang panjang, kalau yang kalian pakai ini himar. Quraisy Shihab itu berbeda dengan mainstream para ulama kan, terkait dengan memaknai himar itu. Padahal ada ayat Al-Quran yang menurut kita sangat jelas ketika para istri Nabi disuruh oleh Allah untuk menggunakan jilbab, gitu kan. Tapi kenapa bisa Nah, argumennya kan ada kan Quraisy Shihab untuk melihat itu. Sehingga kalau misalnya konstruksi makna satu ayatnya beda pemaknaannya di dalam Al-Quran, itu ternyata bukan sesuatu yang yang tabu untuk kita lakukan. Ya, yang penting orang yang menafsirkannya itu orang yang punya kompetensi di bidang ilmunya. Misalnya mereka bicara secara akademik, kalau ada argumennya boleh kita dengarkan itu. Ya. Sehingga kalau kita bicara tentang ayat itu dikonstruksi dengan makna yang berbeda, itu sesuatu hal yang biasa menurut saya. Sampai kita misalnya, kenapa para imam membaca basmalah itu dengan dijaharkan? Kenapa ada imam yang membaca bismillah itu dengan disirkan? Kan dengan satu ayat yang sama, surah Al-Fatihah, sepakat kita, walaupun ada yang mengatakan bismillah itu bukan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, padahal dari surat yang sama. Jadi konstruksi makna berpengaruh. Kemudian semiotik dalam studi Al-Quran, linguistik. Al-Quran itu bicara dengan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Mau tidak mau kita harus tunduk dengan gramatika bahasa Arab. Jadi kalau kita mengindonesiakan Al-Fatihah, itu tidak bisa kita lakukan. Lain yang terjemah. Jadi kita misalnya membaca sholat, kita Bismillahirrahmanirrahim, kita ganti Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ya. Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam. Sah nggak sholat kita seperti itu? Kan tidak kan? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Kita tidak menerjemahkan Al-Quran itu dalam sholat kita dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena linguistik bahasa Al-Quran yang bahasa Arab itu seperti itu adanya. Sehingga wajar kalau dalam ajaran kita itu adalah ajaran yang menggunakan ajaran bahasa Arab. Mau tidak mau. Ya. Kalau kita bicara tentang konsep, ketika kita bicara, karena orang Islam kalau misalnya dalam Al-Quran itu ada sistem tanda. Bagi kalian yang santri,
baca Arab gundul itu bisa kan? Tapi kalau bagi yang tidak santri, yang nggak punya kemampuan dalam sistem tanda dalam bahasa Arab, itu akan kesulitan. Maka itulah susahnya bahasa Arab itu. Tapi bagi orang yang belajar bahasa Arab kan tidak ada masalah kan? Ya. Bahasa Arab itu kalau misalnya dibaca itu tidak melalui harokatnya yang benar, artinya beda loh. Ya. Alima dengan allama itu beda, mengajarkan dengan mengetahui itu kan berbeda. Basor dengan basirun itu sudah beda, ya. Amsilatul mubalawah dengan fi'il madhi itu udah beda arti. Karenanya kalau kita mengerti sistem tanda dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia tentunya juga itu akan mengamankan kita sesungguhnya. Karena dalam Al-Quran itu kan ada tanda kita berhenti ya. Kan ada tandanya itu kan. Ya, ada juga tanda kita sila itu kan, kita disuruh melanjutkan, meneruskan bacaannya. Itu juga ada sistem tanda di situ kan. Belum lagi setiap ayat itu ditandai dengan nomor-nomor ayat tersebut gitu. Itu semuanya sistem tanda. Sehingga kalau Al-Quran itu mengajarkan kepada kita dengan tanda yang harus kita ketahui, dan tanda itu bermakna bagi kita, terlepas dia sebagai petanda atau sebagai penanda, itu dalam rangka apa? Agar kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kita ada ayat yang boleh kita sambung membacanya, ada yang tidak gitu. Kan ada orang membaca Al-Quran itu cara memotongnya itu berbeda. Itu terlihat bahwa dia tidak bisa membaca Al-Quran, maksudnya belum biasa. Ya, jadi jangan dipotong antara fi'il dan fa'ilnya misalnya kan. Misalnya ada in kuntum la ta'lamun, jangan dibaca aja la ta'lamun. Mestinya harus dibaca in kuntum la ta'lamun. Ini contohnya saja loh ya. Jadi dia satu frase atau satu kalimat itu harus benar. Sama dengan bahasa Indonesia juga seperti itu kan. Jangan kita, kalau kalian misalnya saya lagi bicara di sini, lalu kalian potong omongan saya itu, lalu kalian kirim gitu penggalan-penggalannya, nasib saya bahaya itu. Apalagi saya bicara tentang filsafat ya, itu bisa bahaya. Karena harus dilihat secara utuh, bahasanya itu secara komprehensif gitu loh. Makanya kalau ujian S3 itu ada salah satu ujian namanya kompre itu ya. Itu ya dalam rangka itu, biar selesai itu secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong, tidak sepenggal-sepenggal. Dalam Al-Quran itu ada juga yang harus kita bahasakan, yaitu bahasa yang sifatnya itu verbal. Apa maksudnya bahasa Al-Quran itu verbal? Al-Quran itu tidak bermakna apa kalau tidak kita baca. Bahkan kita dilombakan untuk membaca Al-Quran itu, ya. Dan Al-Quran itu salah satu kitab suci yang kalau kita mendengar orang membacanya itu kita itu walaupun artinya nggak tahu ya, kita itu merasa sejuk dan damai hati kita itu. Saya kira sampai di sini ya.